Pernah kepikiran nggak, gimana caranya sebuah kitab suci yang turun ratusan tahun lalu, kok bisa tetap relevan jadi panduan hidup kita sekarang? Ternyata, jawabannya ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Ada dua kunci penafsiran yang luar biasa yang bikin kitab ini terus hidup. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah teks kuno bisa terasa begitu personal dan menjawab tantangan zaman kita yang serba modern ini? Inilah teka-teki yang mau kita pecahkan dalam beberapa menit ke depan. Jawabannya, ternyata keren banget. Al-Quran itu bukan kitab yang kaku dan statis. Justru sebaliknya, ia dirancang dengan perpaduan dua elemen yang luar biasa. Hukum yang fleksibel buat masyarakat dan hikmah yang abadi buat jiwa kita masing-masing. Oke, pertama-tama kita harus paham dua konsep dasarnya. Al-Quran itu dari sananya emang dirancang sebagai teks yang dinamis, bukan statis. Coba perhatiin kata kuncinya di sini. Kombinasi. Jadi, ini bukan soal milih-milih ya. Bukan berarti kita cuma ambil hukumnya aja atau hikmahnya aja. Justru, Al-Quran itu sengaja banget menggabungkan keduanya. Biar apa? Biar jadi panduan yang seimbang dan utuh. Terus, gimana caranya hukum di dalamnya bisa beradaptasi? Nah, disinilah kita kenalan sama konsep pertama yang super menarik, namanya nasakh. Jadi, nasikh mansukh itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin aja ini tuh semacam software update dari Tuhan. Seiring masyarakat muslim tumbuh dan kondisinya berubah, beberapa aturan perlu disesuaikan kan? Nah, wahyu yang datang belakangan, itu namanya nasikh. Bisa memperbarui atau bahkan menggantikan wahyu yang turun lebih dulu, yang disebut mansukh. Eits, tapi tunggu dulu. Ini bukan berarti Al-Quran itu pelin-pelan atau kontradiktif ya. Sama sekali bukan. Justru ini adalah strategi pengajaran ilahi yang jenius banget. Kayak seorang guru yang hebat yang nggak ngasih semua pelajaran rumit sekaligus, tapi ngajarinya tahap demi tahap, disesuaikan sama kemampuan murid-muridnya. Proses inilah yang disebut gradualitas wahyu. Jadi metodenya itu step by step. Dimulai dengan ngenalin prinsip dasarnya dulu, terus ngeliat konteks masyarakat di lapangan kayak gimana, baru deh aturannya disempurnain biar pas sama kenyataan yang baru. Semuanya itu disengaja dan penuh perhitungan. Oke, tadi kita udah bahas soal hukum yang dinamis, sekarang kita pindah ke pilar kedua. Dimensi etis dan moral yang sifatnya abadi, yang disampaikan lewat cerita-cerita di dalam Al-Quran. Nah, pilar kedua ini adalah kisah Qur'ani. Penting banget buat kita pahami, ini bukan sekedar catatan sejarah atau dongeng pengantar tidur. Tujuan utamanya itu jauh lebih dalam, yaitu jadi alat pengajaran yang super ampuh buat ngebentuk karakter dan spiritualitas kita. Dan tujuannya itu dalam banget. Bukan cuma buat ngasih wejangan moral atau nguatin iman. Yang paling luar biasa itu, gimana cerita-cerita ini bisa ngebongkar pola universal sifat manusia. Soal kesombongan, kesabaran, pengkhianatan, sampai soal penebusan dosa. Pelajaran tentang sebab akibatnya itu berlaku kapanpun dan dimanapun. Jadi pesannya jelas banget. Waktu kita baca sebuah kisah di Al-Quran, pertanyaan yang lebih penting itu bukan, ini beneran kejadiannya persis kayak gini ya? Tapi lebih ke, pelajaran abadi apa nih yang bisa gue ambil buat hidup gue sekarang? Disitulah kekuatan transformatifnya. Sekarang, mari kita coba satuin kedua gagasan tadi. Gimana caranya hukum yang adaptif dan hikmah yang abadi ini bisa kerja bareng buat ngebentuk sebuah sistem yang utuh? Nah, disinilah letak kejeniusannya. Hukum yang adaptif dan kisah yang abadi itu bukan dua hal yang jalan sendiri-sendiri. Mereka itu kayak dua mesin yang kerja bareng buat membangun peradaban. Yang satu buat ngebangun struktur luarnya, dan yang satu lagi buat nguatin pondasi batinnya. Begini cara kerjanya. Di satu sisi, kita punya hukum yang dinamis buat transformasi normatif. Maksudnya apa? Ya buat ngubah aturan dan norma di masyarakat biar selalu relevan. Nah, di sisi lain, ada kisah-kisah abadi buat transformasi etis. Ini tugasnya lebih ke dalam, yaitu buat ngubah hati dan karakter kita sebagai individu, yang nilainya nggak akan pernah usang dimakan zaman. Jadi, pada akhirnya, keduanya ini saling melengkapi dengan sempurna. Yang satu mengubah aturan masyarakat dari luar, yang lain mengubah jiwa manusia dari dalam. Kombinasi inilah yang menciptakan fondasi yang utuh dan super kokoh. Oke, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaan besarnya sekarang, terus apa artinya ini semua buat kita yang hidup di abad ke-21?
Artinya, Al-Quran itu bukan monumen beku dari masa lalu. Ia adalah panduan yang hidup dan bernapas. Dia punya software untuk mengupdate aturan-aturan di masyarakat dan sekaligus punya hati yang berisi hikmah abadi untuk membimbing jiwa kita. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah kita tahu bahwa Al-Quran itu punya perangkat hukum yang fleksibel dan hikmah yang abadi, menurut Anda, gimana caranya kita bisa pakai dua alat ini buat menjawab tantangan-tantangan terbesar di dunia kita saat ini?